Tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G bakal 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Korupsi seperti yang kita tahu banyak berasal dari orang-orang yang berkuasa di negeri ini. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai nilai dasar kerakyatan yang identik dengan negara demokrasi. Suatu makna yang terkandung dalam nilai dasar kerakyatan yaitu suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Namun, apakah hal ini dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara yang baik? Enggak, kayaknya gue mau makan aja deh. Beli apa ya? Pengen ini tapi duitnya cuma segini. Apa gue korupsiin aja ya harga folio ini? Lagian penjabat juga banyak yang korupsi. Jadi teman-teman, ini kata folionya ya. BTW harganya naik ya jadi 5.000. Hah? Ih, kok mahal banget sih? Kok? Ih, ya dari sananya kertasnya naik. Ih, bohong amat sih. Yaudah kalau nggak percaya. Mencurigakan, ada yang tidak beres. Sepertinya harus aku selidiki. Enak juga ya makan uang haram. Barusan gue mimpi apaan ya? Dari mimpi barusan tadi, itu tuh mencerminkan beberapa hal. Pertama itu lemahnya penegakan hukum. Banyak koruptor yang lolos dari jeratan hukum sehingga dia tidak jerat. Itu merampas hak-hak rakyat. Dan sedangkan ini berkebalikan dengan nilai idealitasnya, yaitu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, ini tuh mencerminkan sebuah pengambilan keputusan yang tidak transparan dan akuntabel, merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kepentingan golongan, tapi mementingkan kepentingannya diri sendiri. Ini juga berkebalikan dengan nilai idealitasnya, yaitu keputusan itu yang diambil harus berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dan praktik ini tuh melanggar nilai norma sosial dan norma hukum. Norma sosial itu berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan norma hukum itu sendiri berfungsi sebagai menciptakan kedamaian, menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, dan mengatur tingkah laku manusia. Realitanya, norma-norma itu tidak berfungsi, dan kenyataannya ya seperti itu. Kebebasan berpendapat di negeri ini mendapatkan ancaman dari sekelompok orang yang gemar memaksakan kehendak. Lu kemarin tahu nggak tentang kasus korupsi yang di viral kemarin? Ih, gue tahu banget. Itu nunjukin banget nggak sih kan kalau penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang banget. Apalagi koruptor pada lepas dari jabatan hukumnya. Soal itu juga benar-benar di norma sosial dan norma hukum. Tapi lu tahu juga maksudnya kemarin tuh ada demo. Oh iya tuh, jadi korupsi menandakan pemerintah yang otoriter kemudian atas masyarakat. Hingga demokrasinya itu tidak terwujud secara partisipatif. Mungkin nggak sadar kalau di Indonesia tuh rakyat nggak punya kedaulatan. Padahal kan berdasarkan kejadian tadi, kita dapat mengetahui bahwa pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia sangat tidak sesuai dengan nilai dengan nilai-nilai demokrasi dan dia sesuai dengan nilai idealitasnya, yaitu kebebasan berpendapat di Indonesia tanpa rasa takut, di mana kita sebagai warga negara memiliki hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 28 dan 28E ayat 3. Dan perlakuan responsif dari pemerintah juga tidak sesuai dengan nilai idealitasnya, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tuntaskan! 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 Tuntaskan Pak Said!
Said. Tugaskan. Tuntaskan. 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 Ih, demo apa sih? Berisik. Aspirasi rakyat yang tidak didengar ini menggambarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, menggambarkan pemerintah yang dapat dilarang acuh dan otoriter dengan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan bahwa rakyat tidak sepenuhnya memiliki kedaulatan dalam menentukan arah dari sebuah kebijakan, yang mana ini kebalikan dengan nilai idealitasnya, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dilibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan ini terlibat seperti membuat keputusan secara sepihak. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa kebebasan dan pluralisme belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Padahal kebebasan dan pluralisme ini adalah dua hal yang menjadi landasan dari sebuah demokrasi. Dan yang keempat, aspirasi rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi sering tidak dilibatkan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dan musyawarah mufakat belum sepenuhnya terwujud dalam praktik demokrasi. Padahal ini tidak sesuai dengan nilai idealitasnya, yaitu keputusan harus ditentukan secara bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan.